Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial pada kali ini, saya ingin menjelaskan untuk bisa mengetahui lebih jauh mengenai istilah metode ya, di dalam bahasa pemrograman menggunakan Visual Studio yang berbasis objek. Jadi kita akan praktekkan menggunakan form baru, misalkan saja nanti kita akan membuat form, misalkan ada satu buah list box, ada objek combo box, dan ada 3 buah button. Pertama, untuk menambahkan form di dalam project yang sudah kita buat, caranya bisa kita lakukan dengan cara klik kanan di nama projectnya di bagian Solution Explorer, kemudian pilih Add, kemudian pilih Windows Form. Sampai nanti muncul satu buah kotak dialog baru, Add New Item. Dipastikan di sebelah tengahnya pilih Windows Form dan namanya kita abaikan saja, kita sesuaikan dengan nama yang sudah dimunculkan adalah Form 2. Kemudian bisa klik tombol Add. Maka akan muncul satu buah objek form baru. Bisa lihat di bagian Solution Explorer-nya, dia akan munculkan Form 2. Pada Form 2 ini kita akan desain seperti ini ya. Kemudian untuk pertama kita akan masukkan satu buah list box. Bisa dicari di bagian toolbox-nya, ada dari huruf L yaitu list box. Jadi list box ini adalah salah satu objek yang bisa kita gunakan biasanya nanti untuk bahan output, biasanya kalau list box ya. Jadi perbedaan dengan text box, kalau text box kan itu kalau dari segi menginputkan ataupun output dia itu hanya satu baris. Nah, untuk list box kelebihannya dia bisa berbaris-baris itu untuk menampilkan outputnya. Objek yang kedua kita bisa masukkan combo box, bisa dari huruf C, combo box. Nah, ini combo box ya. Jadi combo box ini salah satu objek alat inputan biasanya digunakannya ataupun bisa juga alat output. Combo box ini nanti adalah alat inputan yang kita harus menyediakan dulu datanya. Kalau text box itu kan ketika kita menginputkan, user nanti mengetikkan. Nah, kalau combo box itu nanti kita menginputkan dulu datanya sehingga nanti user tinggal memilih ya. Jadi oleh karena itu dengan menggunakan combo box itu bisa meminimalisir kesalahan dari segi penginputan dan bisa membuat seragam ya. Kalau menggunakan combo box itu jadi seragam nanti user mengetikkannya ya. Dan terakhir 3 buah button ya. Silakan ditambahkan 3 buah button 1, 2, dan 3. Nanti di button 1 kita ganti tulisannya add, kemudian remove dan clear ya. Jadi button 1 silakan diketikkan add, kemudian button 2 remove ya. Dan button yang ketiga adalah clear. Ya, button ketiga kita ganti menjadi clear. Enter. Nah, jadi di bagian form kedua ini nanti kita akan buat supaya nanti data yang ada di combo box ya, ketika nanti diklik add maka nanti akan muncul di dalam list box ya. Pertama kita fokus dulu ke dalam combo box. Untuk memasukkan data ke dalam combo box nanti ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu melalui jendela properties ya. Jadi dari tampilan desain kita sudah isikan. Contoh misalkan setelah kita aktifkan combo box-nya, coba dicari di dalam properties namanya item ya, dari huruf I. Nah, ini item. Nah, jadi tinggal kita masukkan data-datanya melalui tombol titik-titik ya. Sampai nanti muncul string collection editor. Nah, jadi silakan data-datanya nanti dimasukkan ke sini. Misalkan nama-nama saja, misalkan ya. Nah, contoh saja, misalkan ya. Jadi misalkan ada 3 dulu, Andri, Budi, Anissa, misalkan kemudian klik tombol OK. Dan tentunya nanti ketika data yang sudah kita masukkan di item ini akan muncul di saat di running. Nah, kalau kita running bisa diperhatikan ini yang muncul adalah masih form yang 1 ya, form 1. Kita inginkan kan form 2 yang muncul. Jadi ini harus setting dulu. Cara menyeting supaya form mana yang akan dimunculkan bisa kita close dulu ya. Kembali ke tampilan desain.
Nah, caranya coba kalian klik kanan pertemuan satunya atau nama projectnya, kemudian properties, ya. Nah, di bagian application ada di bagian namanya startup form. Nah, di sini pengaturan form mana yang akan kita munculkan. Misalkan kita ingin muncul form 2 kan, maka pilih form 2, bisa Ctrl S dan tampilan yang properties ini bisa kita hilangkan. Nah, kita coba ya, akan kita running. Nah, maka nanti form 2 yang muncul. Nah, seperti itu untuk penyetingan form mana yang muncul. Kita cek untuk combo box-nya. Nah, maka data-data yang kita inputkan tadi ini sudah muncul sekarang, ya. Data yang tadi. Jadi, ini kelebihan dari combo box. Jadi, datanya itu kita siapkan dulu. Jadi, untuk meminimalisir kesalahan user dalam mengetikkan. Tapi tetap saja kita harus menyediakan dulu datanya ya supaya seragam. Baik, kita close dulu, kembali ke tampilan desain. Nah, materi pembahasan sekarang yaitu kita ingin mencoba ada yang disebut dengan metode ya. Jadi kalau diperhatikan di materi sebelumnya ada objek, properties, event, dan metode. Metode itu diartikan adalah sebagai sesuatu yang dapat dilakukan oleh objek. Misalkan, nah ini objek combo box ataupun list box nanti dapat menambahkan item nama-nama hari misalkan pada dirinya dengan menggunakan metode add. Nah, jadi kita akan implementasikan contohnya ketika nanti diklik tombol add, maka di dalam list box ini, jadi maaf, kita pilih dulu namanya. Nah, ketika di add, maka dia akan dimunculkan di bagian list box. Nah, seperti itu ya. Tapi sebelumnya, tadi yang lupa, mohon maaf, kita bisa menambahkan data ke dalam combo box ya, ke dalam combo box. Kalau tadi kan cara yang pertama kita menggunakan jendela properties ya ketika tampil, kita pun nanti bisa menampilkan data ataupun menambahkan data ke dalam combo box menggunakan jendela kode. Jadi kita akan setting eventnya, ingat event itu adalah kejadian ya. Jadi si programnya langsung dijalankan ketika si form 2 di running. Nah, caranya adalah silakan bisa di double klik di form yang kosong ya, di form yang kosong sampai nanti muncul form 2 underscore load. Nah, ya di sini kita inputkan data codingnya supaya nanti bisa memunculkan data-data di dalam combo box. Nanti di bawahnya 3 data yang sudah kita inputkan. Contoh ya, nama objeknya kan adalah tadi combo box 1 ya. Ingat gunakan kotak bantuan ketika mengetikkan kode program combo box 1, titik propertiesnya kita sudah ketahui adalah item, titik. Nah, inilah yang disebut dengan metode ya. Jadi combo box dia mempunyai ya metode ada untuk menambahkan, untuk mengkosongkan dan lain sebagainya ya. Jadi kalau combo box itu di dalam kotak di sini dilambangkan sebagai kotak warna ungu ya. Nah, jadi kita pilih add. Nah, apa yang kita tambahkan? Nah, tinggal kita tambahkan saja menggunakan kurung buka kurung tutup. Misalkan nah di sini kita ketikkan saja, nah seperti itu, Naval misalkan ya, maka dia akan menambahkan satu buah data baru dalam combo box dengan nama Naval. Nah, misalkan kita copy saja, misalkan 5 kali atau 4 kali lah ya. Nah, tinggal kita ganti-ganti namanya, misalkan ya, misalkan saja nah kita pilih atau kita ketikkan data-data yang baru. Ya, jadi silakan boleh bebas saja nama-namanya ya. Jadi ini kita menambahkan data ke dalam combo box menggunakan coding ya. Kita simpan. Nah, kalau kita coba di running programnya, maka kita lihat ya, nah, datanya. Nah, tadi kan sudah menambahkan 3 data melalui jendela properties. Nah, dari 5 dan di bawahnya akan dimunculkan data-data yang kita ketikkan dari form load ya, namanya form load. Nah, ya, jadi tinggal double klik di form yang kosong kemudian diisikan ya. Nah, selanjutnya nanti misalkan ketika kita pilih salah satu nama di dalam combo box, ketika diklik tombol add, harapannya nanti bisa dimasukkan ke dalam list box ya. Pilih lagi nama, add,
masuk lagi ke list box. Nah, itu akan kita lakukan ya. Untuk bisa melakukan seperti itu, silakan di stop dulu, kembali ke tampilan desainnya. Nah, silakan diklik tombol add-nya sampai nanti muncul button 1 adalah objek, underscore klik adalah eventnya ya. Jadi tinggal kita ketikkan. Ingat logikanya kan data ingin dimunculkan di dalam list box ya. Nah, list box bersumber dari mana? Dari combo box. Nah, oleh karena itu nanti di sebelah kirinya tentu saja harus kita sebutkan dulu nama objek yang akan dijadikan tujuan adalah list box 1. Titik propertiesnya apa tadi untuk menambahkan data, sama list box pun ada item ya. Titik. Nah, ini adalah method. Ingat ya. Jadi setelah properties, metodenya adalah add untuk menambahkan. Karena sumber datanya dari combo box, maka pakai kurung buka, tinggal kita ketikkan objeknya apa. Combo box 1, titik propertiesnya adalah karena tulisan, kita mengambil properties text ya, kurung tutup. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dipahami logikanya, kita kan ingin menampilkan data di dalam list box 1, propertiesnya adalah item, add adalah metode untuk menambahkan data ya ke dalam list box. Combo box 1.text adalah sumber datanya ya. Jadi dari combo box 1 yang muncul tulisan di combo box 1. Kita simpan dulu Ctrl S. Kemudian silakan ditampilkan di running. Nah, kita coba misalkan kita pilih namanya kemudian add. Nah, seperti itu ya. Kemudian add kembali, ganti namanya lagi, add kembali. Nah ya, jadi ketika misalkan di sini yang munculnya Dani, dia akan menambahkan data ke dalam list box. Combo box satunya apa? Titik teksnya munculnya Dani kan, ketika diklik maka muncul Dani. Jadi kalau diklik-klik terus maka akan muncul seperti itu ya. Seperti itu. Ya. Jadi itu untuk tombol add ya. Nah, selanjutnya untuk tombol remove, misalkan untuk mengkosongkan atau bukan mengkosongkan. Kalau remove itu satu persatu ya. Jadi nanti dipilih salah satu nama, kemudian di remove, maka harapannya data yang kita pilih di list box itu akan terhapus satu persatu ya, sesuai dengan yang kita pilih di dalam list box-nya. Nah, caranya seperti apa? Silakan kembali ke tampilan desain. Nah, jadi rumusnya kita masukkan ke tombol remove ya, double klik tombol remove-nya sampai nanti muncul button 2 underscore klik. Nah, logikanya kan yang akan kita hapus adalah di list box 1 ya. Nah, oleh karena itu objeknya kita tuliskan list box 1 titik propertiesnya ada item titik. Nah, di sini adalah kita ingin menghapus. Nah, kita cari. Nah, di sini ada metodenya adalah remove. Nah, remove ya. Apa yang dihapus? Nah, yang dihapus adalah yang kita pilihkan data yang ada di list box juga. Jadi kita ketikkan lagi list box 1 objeknya titik item. Nah, seperti itu ya. Item. Jadi kita akan menghapus data yang ada di dalam list box 1 dihapus sesuai dengan yang kita pilih di list box satunya. Kita coba simpan dulu, kemudian di running kembali ya. Kita pilih dulu beberapa nama ya yang berbeda-beda. Kemudian nanti kita akan coba dihapus ya satu persatu. Nah, misalkan contoh Nani misalkan ya, jadi kalau ingin menghapus tulisan Nani, dipilih dulu tulisan Naninya, maka nanti di remove. Nah, ini masih belum, berarti ada kesalahan ya di sini ya. Nah, di sininya harus kita ganti, kita coba lihat rumusnya yang benar seperti apa. Nah, di sini, oh ya, jadi remove listbox 1 item, remove listbox 1 titik text. Nah, jadi yang di sininya titik text harusnya. Jadi bukan item, kayak ada yang kesalahan. Jadi kita stop dulu, betul ya, bukan item, tapi di sini adalah titik teks. Logikanya dipahami ya. Jadi karena tulisan yang kita klik adalah nanti akan kita hapus. Diperbaiki dulu, kembali ke desain, disimpan lagi, di running lagi. Kita coba dulu. Nisa, kemudian Syahrul misalkan ya. Kita Nah, jadi pilih salah satu, kita coba ya apakah codingnya sekarang berfungsi. Nani misalkan remove, nah sudah berfungsi ya. Jadi tadi ada kesalahan, bukan item tapi adalah teks tulisan. Karena ketika diklik misalkan Syahrul, listbox 1 titik
teksnya adalah Sahrul. Itu yang dihapus di list box-nya, remove. Seperti itu ya, dipilih, remove. Kalau tidak dipilih, remove, dia tidak akan muncul. Ya, karena list box titik teksnya tidak muncul. Ya, tidak ada datanya. Ya, oke. Itu yang kedua. Yang terakhir, clear. Nah, kalau clear yang lebih mudah, jadi dia mengkosongkan semua data yang ada di list box. Ya, jadi silakan kembali ke tampilan desain, double klik tombol clear-nya, sampai nanti muncul button 3 underscore klik. Logikanya kan yang akan kita hapus adalah objek list box-nya ya. Jadi silakan diketikkan list box 1 titik item, sama yang akan kita hapuskan datanya, isiannya, kemudian tinggal titik clear. Nah, ini sudah ya. Jadi list box 1 adalah objek, item adalah properties, clear adalah method. Nah, ingat ya. Kita coba Ctrl S dulu, kemudian di running. Nah, silakan masukkan beberapa data bebas ya, misalkan mau banyak pun tidak apa-apa, karena nanti akan kita kosongkan semuanya. Misalkan, nah, ketika di clear, maka data yang di list box 1 harusnya terkosong semua. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tadi 4 metode ya, yang contoh saja yang bisa kita gunakan untuk mengatur tadi add, untuk menambahkan di metode yang dimiliki oleh combo box ataupun yang dimiliki oleh list box, untuk menambahkan datanya sendiri ya, data ke dirinya sendiri, sedangkan remove untuk menghapus datanya, dan clear untuk mengkosongkan semua. Demikian tutorial untuk pembahasan mengenai metode ya, penggunaannya di Visual Studio. Terima kasih.